Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Irma Yulia Basri, merupakan mahasiswa dari program S3 Doktoral Pendidikan Teknologi Kejuruan di Universitas Negeri Padang. Saya mewakili dari tim penelitian disertasi doktor yang diketahui oleh Profesor Dr. Insinyur Anggi Aman MSIE dengan judul di sini adalah pengembangan model Integrated Inquiry Blended Learning atau IIBL berbantuan Smart Learning pada mata kuliah Listrik Elektronika. Penelitian ini merupakan penelitian didanai oleh Dikti Saintek pada tahun 2025. Latar belakangnya di sini penelitian ini diajukan dikarenakan di sini adalah nilai ujian dari mahasiswa yang diamati dalam beberapa tahun ini, terutama adalah 5 tahun terakhir, yaitu nilai rata-ratanya itu semakin rendah. Artinya nilai ujian mahasiswa itu 74% itu berada di batas bawah minimal. Di mana di sini dosen pengampu menetapkan bahwasanya batas minimalnya ini adalah 70 atau nilai B. Tapi kenyataannya mahasiswa itu banyak yang nilainya di bawah 70. Dan ini diteliti dan berdasarkan dari observasi yang dilakukan dan berdasarkan wawancara kepada mahasiswa, itu adalah dikarenakan tingkat literasi mahasiswa yang sangat rendah. Jadi, dan ini juga tidak hanya berlaku di kalangan perguruan tinggi, tetapi juga ini menjadi masalah nasional dan dibuktikan ini berdasarkan hasil PISA bahwasanya tingkat literasi dan numerasi dari pelajar yang ada di Indonesia itu sangat rendah sekali, dan kita berada di ranking yang termasuk ranking yang bawah dari beberapa responden yang diambil teliti oleh Visa Internasional. Kemudian akibat dari literasi yang semakin rendah ini sehingga mahasiswa itu tidak bisa berpikir kritis. Artinya di sini adalah mahasiswa tidak mampu menganalisis data dan menentukan hasil pengukuran saat praktikum itu apakah salah atau benar. Kemudian hal ini juga didukung oleh jam belajar di kampus atau kompetisi di bidang kelistrikan itu sangat terbatas karena kita di sini teori 2 SKS, kemudian prakteknya 1 SKS. Jadi beberapa praktikum yang dilakukan selama ini itu menuntut jam tambahan, begitupun dengan teori. Jadi teori menuntut juga jam tambahan tidak dilakukan, tetapi hal itu tidak mungkin dilakukan karena kita juga tergantung dari mata kuliah banyaknya mata kuliah yang ada di program studi. Nah, kemudian untuk mengatasi masalah tersebut, peneliti di sini mengusulkan bagaimana memaksimalkan kemampuan belajar mahasiswa di rumah. Walaupun sebetulnya hal ini juga sudah diterapkan, tetapi dia tidak terstruktur. Artinya dosen tidak bisa memonitoring terus, kemudian tidak juga bisa memfollow up terus hasil belajar mahasiswa yang secara mandiri di rumah. Jadi dengan menggunakan IIBL ini, maka pembelajarannya ini yang di kampus itu adalah inquiry, karena memang tuntutan mata kuliahnya menuntut bahwasanya mahasiswa itu membuktikan teori-teori dasar melalui kegiatan praktikum. Kemudian mereka dalam saat praktikum mereka terus dibekali dulu dengan ilmu. Salah satunya adalah dengan memberikan tugas-tugas yang memang menjadi tugas-tugas wajib yang harus dikerjakan oleh mahasiswa, dan itu tertera langsung di LKPD atau di lab sheet-nya yang sebelumnya itu tidak ada begitu. Kemudian mahasiswa ini juga di dalam IIBL ini, mengembangkan IIBL ini, salah satunya itu adalah mahasiswa dirancang untuk berpikir kritis sehingga mereka itu dari satu modelnya ini nanti di sintaknya IIBL ini itu adalah merumuskan hipotesis, dan hipotesis itulah nanti yang akan dibuktikan oleh mahasiswa dalam kegiatan praktikum. Kemudian tujuan dari penelitian ini selain mengembangkan model pelajaran IIBL juga mengkaji validitas, praktikalitas, dan efektivitas dari IIBL. Kemudian kebaharuan dari penelitian diajukan di sini yang pertama adalah integrasi sintak inquiry dan blended learning dalam satu mode pembelajaran yang terpadu. Kemudian yang kedua adalah pengembangan platform smart learning yang sederhana dan adaptif sebagai sistem pendukung penerapan model IIBL. Hal ini dikarenakan e-learning yang dipakai di UMP itu masih terbatas dan ada beberapa kelemahan. Sehingga kelemahan-kelemahan tersebutlah yang dibuat, mungkin ini istilahnya baru semacam prototipe ya, karena ini belum diuji cobakan skala luas, jadi baru masih dalam komunitas dari program studi teknik otomotif dan satu SMK yang diuji cobakan gitu. Itu pun dari 3 prodi untuk sampel yang kecil juga. Jadi
dengan menyempurnakan kelemahan-kelemahan yang ada di e-learning di UMP, sehingga lahirlah di sini namanya adalah Smart Learning. Kenapa dia Smart Learning? Karena di sini kita menghasilkan platform pembelajarannya tidak hanya berbasis website, tetapi juga kita berbasis Android. Kenapa berbasis Android? Dikarenakan di sini adalah kebanyakan dari mahasiswa itu menggunakan HP dalam mengakses materi-materi perkuliahan, sementara mereka jarang menggunakan laptop karena kemampuan beberapa mahasiswa yang tidak mumpuni untuk membeli laptop, tetapi mereka HP punya, sehingga tampilan dari website yang untuk di HP itu terbatas. Jadi dengan adanya tampilan website itu tampilannya akan lebih sempurna. Kemudian yang kedua, pengaruhnya penelitiannya di sini adalah pemanfaatan fitur notifikasi real time dan chatbot sebagai pendukung pembelajaran yang mandiri. Di sini pada saat mahasiswa mengunggah tugas itu adalah ada notifikasinya, kemudian tugas mahasiswa ditolak itu juga ada notifikasinya. Dosen yang ada mata bahan perkuliahan juga ada notifikasinya. Jadi itu yang tidak ada, dan dia real time terhubung ke grup chatnya mahasiswa. Bahkan kalau Androidnya nanti akan ada notifikasi di aplikasinya begitu, seperti notifikasi yang ada di WA. Kemudian yang ketiga adalah penerapan pendekatan pembelajaran eksploratif berbasis teknologi digital pada bidang elektronika. Terus hasil penelitiannya di sini adalah dihasilkan model pembelajaran IIBL berbantuan Smart Learning untuk pembelajaran elektronika. Nanti akan kita lihat lebih lanjut. Kemudian tujuan yang kedua di sini adalah menjawab tujuan yang kedua adalah model pembelajaran IIBL dinyatakan valid ditunjukkan oleh hasil SMPPLS dengan CR-nya di sini adalah 0,93 sampai 0,957 dan AVE-nya di sini adalah 0,675 sampai 0,761. Ini mengatakan bahwasanya seluruh konstruk memenuhi kriteria validilitas. Kemudian terkait dengan praktikalitasnya, model pembelajaran IIBL dinyatakan sangat praktis dengan TCR-nya di sini adalah 80% sampai 96% berdasarkan respon dosen dan mahasiswa. Kemudian dari segi aktivitasnya, model pembelajaran IIBL dinyatakan efektif ditunjukkan oleh 100% mahasiswa mencapai nilainya di atas 70%. Ini juga menggunakan siklus yang ketiga ya, karena siklus pertama, siklus kedua itu belum berhasil 100%, kemudian dilaksanakanlah siklus ketiga, dan pada siklus ketiga itu peningkatannya cukup signifikan, yaitu ada 70% di atas 100% nilai mahasiswa itu sudah di atas 70. Dengan rata-rata kognitifnya adalah 84,19, psikomotoriknya adalah 85,81 dan efektifnya di sini adalah 81,76. Dan juga dengan mode pembelajaran IIBL ini juga meningkatkan keterampilan abad 21 sebesar 85,48 poin dengan beberapa indikator yang diobservasi dari keterampilan abad 21 yang diuji atau yang diukur dari mahasiswanya. Salah satunya adalah berkomunikasi dengan baik. Kemudian hal ini ditujukan dengan mahasiswa mampu melakukan presentasi, kemudian berpikir kritis. Mahasiswa sudah bisa membedakan data pada saat praktikum salah dan benar. Kemudian mereka juga sudah bisa melakukan analisis data berdasarkan teori-teori sehingga mereka bisa membandingkan antara data praktikum dengan data teori itu presentasi kesalahannya seberapa persen begitu. Dan ini yang untuk hasil penelitian secara rincinya. Jadi dari model IIBL ini dikembangkan 5 sintak di sini. Ada eksplorasi awal, kegiatannya di sini adalah memberikan pengetahuan awal dengan berupa tugas-tugas, menonton video animasi, menonton video-video melihat e-book, kemudian menonton video pembelajaran teori dan praktikum. Kemudian yang kedua adalah merumuskan hipotesis. Hipotesis di sini adalah mengacu ke kajian teori. Kemudian eksperimen dan pengumpulan data ini diadakan di kampus. Kemudian analisis dan presentasi, analisis dilakukan di rumah. Makanya dia blended, kemudian presentasi itu dilakukan di kampus. Kemudian mahasiswa ini juga melakukan refleksi. Refleksi di sini adalah mereka membuat video pembelajaran terkait dengan topik yang dibahas, kemudian juga umpan balik terhadap kualitas pembelajaran yang sudah mereka alami begitu. Kemudian baru dilakukan evaluasi. Evaluasi di sini adalah membandingkan nanti nilai pretest dengan posttest, di mana di dalam pretest itu dilakukan pada tahapan sintak eksplorasi awal. Jadi selain membuat tugas, si mahasiswa atau peserta didik juga melakukan pretestnya. Kemudian ini beberapa hasil penelitian lain juga. Ini adalah jurnal yang sudah publish di Time Journal Q2. Kemudian saat ini juga menambahkan satu artikel lagi, karena yang untuk Time 2 itu kita fokus dulu kepada
smart learningnya. Sementara yang untuk pengambilan data itu kan kita terbatas ya, yang ke SMK pun bahkan baru dilakukan pada bulan Agustus. Sehingga untuk artikel yang kedua yang sebetulnya adalah luaran tambahan ya, luaran tambahan terkait dengan modal itu sudah disubmit di AJAD. Tetapi kalau untuk luaran wajib itu sudah publish di Q2, itu yang diambil topiknya adalah smart learning. Kemudian ini adalah buku panduan IBL, kemudian panduan untuk pendidik, peserta didik, kemudian lab sheet berbasis IBL, kemudian juga ada e-book elektronika karena sasarannya di sini adalah Gen Z, sehingga di sini peneliti menghadirkan fitur-fitur pembelajaran yang lebih berselera Gen Z. Jadi ini e-booknya ini adalah e-booknya yang tidak monoton seperti buku ilmiah biasa. Jadi dilengkapi dengan gambar-gambar dan animasi yang menarik. Kemudian ini buku smart learning, buku terkait dengan soal-soal, buku instrumen, dan ini ada video animasi. Dalam penelitian ini memang tidak didanai oleh semuanya, jadi artinya tidak dikeluarkan karena tidak mencukupi, karena saking banyaknya anggaran begitu. Dan ini sebetulnya juga ada beberapa yang didanai oleh penelitian sebelumnya. Tetapi ini sangat support karena ini penelitiannya adalah yang berkelanjutan, sehingga ini mendukung dari penelitian disertasi doktor ini. Jadi hal-hal yang belum beberapa hal yang sudah dikerjakan kemudian disempurnakan, tetapi tidak mengambil pendanaan yang di PDD karena memang dananya itu cukup terbatas begitu. Kemudian ini adalah video-video animasi dan pembelajaran dari IBL. Setiap video yang dilihat oleh mahasiswa dan merupakan bagian dari eksplorasi awal, mereka harus meninggalkan komentar di link YouTube video yang mereka tonton, membuktikan bahwasanya mereka sudah melihat dan melakukan resume terhadap materi ajar sebelum mereka melakukan praktikum atau kelas tatap muka. Dan ini juga implementasi dari model IBL ini tidak hanya dilakukan kepada mahasiswa tetapi juga dilakukan kepada siswa seperti saran dari reviewer. Diterapkan di sini adalah kepada mitranya, sini adalah MSK 1 Padang. Kemudian yang untuk sosialisasi ke guru-guru juga sudah dilakukan. Yang awalnya kita hanya untuk mitra, tetapi antusias dari guru-guru yang ada di Sumatera Barat, terutama adalah guru otomotif, itu sangat besar sekali, sehingga ada beberapa guru yang datang itu dari SMK 1 adalah guru elektronika dan otomotif, sementara untuk SMK yang ada di Sumbar atas nama Forum MGMP itu dia datang juga. Jadi ada yang dari Damasraya, kemudian dari Mentawai, kemudian dari Pesaman, jadi daerah-daerah yang jauh dari Kota Padang begitu. Kemudian smart ini juga disosialisasikan ke dosen, ini juga disosialisasikan tidak hanya ke dosen ya, juga disosialisasikan kepada para pengajar calon guru atau guru PPG di sini, mahasiswa PPG, karena mereka merupakan tompek estafet sehingga menjadi wacana bagi mereka untuk menginovasi juga mode pembelajaran yang mereka gunakan begitu. Kemudian ini pada saat dilakukan FGD dengan para pakar. Demikian hasil presentasi sekilas terkait dengan penelitian PDD yang dilakukan oleh tim yang di sini adalah dari Profesor Pagiaman, kemudian Bapak Riki Mukhayar, kemudian Bapak Doni Novaliandri, dan saya selaku mahasiswa di sini adalah sebagai Irmaila Basri. Terima kasih saya ucapkan terhadap mewakili semuanya dari tim penelitian terhadap pusat atau Dikte Saintek, dan begitu juga kepada Universitas Negeri Padang yang sudah memfasilitasi penelitian ini, sehingga penelitian ini bisa menghasilkan suatu mode pembelajaran yang berkualitas, dan ini dibuktikan oleh antusiasme dari para siswa dan guru-guru yang pada saat disosialisasikan dan diimplementasikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.